saya dengan Emilia Fedia dari Akademiku Indonesia. Dan kali ini aku bersama Pak Abraham Lembang. Pak Abraham Lembang ini adalah seorang maestro keuangan, terutama di bidang options ya. Dan Bapak juga seorang insinyur yang pengalamannya udah jauh, kurang lebih mungkin di atas 15 tahun ya Pak ya. Malang melintang spesial di keuangan ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, sekarang ini belakangan lagi marak-maraknya Bapepti juga dari OJK, banyak sekali perusahaan instrumen keuangan online yang baik tokohnya ya, misalkan contohnya kayak Doni Salaman, Indra Kents, mungkin diliput di mana-mana ya kan. Juga nggak usah tokohnya, orangnya aja, tapi perusahaan-perusahaannya itu masuk daftar list gitu di media, bahwa perusahaan-perusahaan ini yang banyak diikuti masyarakat selama ini, mereka itu ternyata bisa dibilang bodong gitu kan. Nah, itu mau tanya pendapat Bapak itu gimana Pak? Ya, saya sendiri juga saya trading options, tapi option yang kami trading itu di bursa Chicago, di CBOE Chicago Board Options Exchange, jadi itu multilateral. Sedangkan kalau binary option itu beda lagi, itu hanya di Indonesia dan itu hanya berdua aja, jadi bilateral. Dan lagi pula itu tidak ada izinnya di Indonesia. Kalau yang di luar diizinkan oleh Security Commission di Amerika, tapi Indonesia binary option itu agak aneh. Tapi karena binary option kalau trading kan trading sendiri, tapi kalau digabungkan sama MLM itu jadi lain ceritanya. Kalau untuk saya juga punya perusahaan pialang berjangka, Garuda berjangka, di mana kita juga anggota dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi. Jadi untuk perdagangan forex di Indonesia tidak boleh digabungkan sama MLM. Oh gitu. Tidak boleh. Perdagangannya bukan forex aja, semua kayak saham misalnya atau kripto nggak boleh digabungkan. Saham lain lagi. Tapi kalau untuk orang trading buat apa pakai MLM? Kalau jual produk seperti jual makanan sehat, herbal untuk MLM itu masuk akal. Itu perlu mereka namanya direct selling, betul. Namun kalau untuk forex itu hukumnya tidak boleh MLM. Oh gitu. Jadi kalau ada itu kita harus lebih waspada. Tugas seorang investor atau tugas seorang trader nomor satu jurusnya adalah waspada. Tidak boleh langsung percaya gitu. Terus tradingnya di mana kan kita perlu tahu. Pokoknya kalau sudah MLM untuk jalan forex itu ada untuk robot trading atau untuk yang binary options itu sudah harus waspada. Apalagi semua nggak ada izinnya di Indonesia, nggak boleh trading seperti ini. Jadi mereka itu memang belum mendaftar di Bapepti atau memang tidak diterima oleh Bapepti, Pak? Tidak mungkin ada di Bapepti, tidak mungkin ada trading option dan ada MLM, nggak mungkin ada izinnya. Kalau paling bisa dipisah, misalnya jual buku atau jual software yang di MLM kan. Jadi produknya di MLM kan. Namun nanti suruh orang kirim uang di trading di option tuh, biasanya brokernya pasti luar negeri. Dan yang kami trading di Chicago biasanya itu perusahaannya tuh yang TBK listed di Chicago. Tapi saya rasa yang teman-teman kita yang trading ini sayang sekali bukan perusahaan yang di Amerika. Perusahaan yang lain misalnya ada yang di Eropa Timur, ada yang di Cyprus, ada yang kepulauan kecil. Menurut saya kalau mau tanding seperti orang Minang mengatakan kalau mau bertanding jangan di belakang rumah. Kalau tanding di gelanggang dong. Gitu. Kalau perusahaan Indonesia ada yang udah listed juga di Chicago? Indonesia enggak, Indonesia bukan tergantung di Chicago. Indonesia terdaftar di Bapepti untuk spesial perdagangan seperti Bitcoin, seperti komoditi, seperti minyak kelapa sawit. Itu semua di bawah Bapepti. Kalau OJK biasanya untuk saham. Kalau ini kan banyak Pak ya, mereka itu kan seperti investasi aplikasi binary option, perdagangan aset kripto, robot trading ya, dan mereka kan bilangnya illegal money game gitu, dan pinjaman online juga Pak, ya kan, ini banyak sekali. Padahal mereka itu banyak sudah termasuk bermasyarakat, di masyarakat tuh sudah mengenal gitu kan, karena mereka bermain di area promosi-promosi ke para influencer terkenal ya Pak ya, artis dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mereka itu mengatakannya bukan MLM, tapi mengatakan sebagai referral system.
Ya sama, Ripple sama MLM sama beritanya kan. Sebetulnya kalau yang pinjol beda lagi, pinjol kan pinjam duit. Ya. Tapi ini kan orang yang sudah, kalau pinjol kan orang butuh duit, itu dunianya lain lagi. Tapi kalau yang trading kripto, biasanya kripto yang solid di dunia ini mungkin cuma Bitcoin, karena itu betul-betul decentralized finance, decentralized. Kalau yang lain, termasuk Ethereum itu adalah centralized, ada bosnya, ada servernya. Dan di Indonesia itu pula biasanya di Indonesia kalau yang tidak mengerti bisa masuk perangkap. Jadi kalau orang salah makan nggak apa-apa, salah beli baju nggak apa-apa, nggak rugi banyak. Tapi kalau salah investasi bisa rugi banyak. Oleh karena itu pendidikan untuk investasi itu harus kita mengerti. Karena kalau kita nggak mengerti, suatu hari pasti terjebak, rayuan orang karena tidak mengerti. Ignorance is dangerous. Yes, true. Ya. Jadi menurut Bapak, sarannya terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin bergerak di bidang instrumen keuangan yang seperti ini ya Pak ya, di Indonesia, itu sebaiknya mereka gimana Pak? Nomor satu, daftar dulu dong di Bapepti untuk perdagangan kripto. Ya, kripto itu nanti uang masa depan. Tapi menurut saya yang betul-betul solid cuma Bitcoin. Yang lain, kalau Security Commission Amerika menyatakan itu sebagai security, mereka perlu izin, kalau nggak bisa trading. Kecuali Bitcoin. Bitcoin sudah dianggap sebagai digital gold. Itu mungkin beda lagi. Nah, untuk perusahaan trading sudah banyak crypto exchange di Indonesia yang sudah terdaftar. Sudah banyak, gitu sudah cukup banyak. Itu kan nggak pakai MLM. Iya. Dia adalah cabangnya punya si Binance ya. Ya, belakang dealnya katanya sih sudah ada yang mau lepas atau apa, saya kurang tahu. Tapi dulu memang ada santernya. Dan tapi itu mereka tidak pakai MLM kan? Coba tanya. Tapi mereka kan exchanger, Pak. Iya. Ya kan, berarti kan hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Sedangkan perusahaan yang bisa dibilang kayak UMKM, kayak gitu kan, mereka ingin dong misalnya membuat perusahaan-perusahaan instrumen keuangan dengan berbasis aplikasi. Nah, itu lain lagi kan, untuk bisnis keuangan, untuk aplikasi, mungkin maksudnya Emilia itu mungkin maksudnya mau bikin token ya, mau bikin koin bukan? Bisa bikin token. Kalau itu mesti minta izin. Ya. Kalau nggak ada izin, namanya token. Kalau untuk menjadi itu nggak gampang loh itu ya. Banyak di Indonesia orang sudah bikin koin-koin. Hampir semua, tidak semua, hampir semua performance-nya nggak bagus karena Anda mau saingin Bitcoin dong, jadi nggak mudah. Di dunia ini ada 17.000 koin di dunia, 17.000. Yes. Mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin nggak sampai tinggal 10. Mungkin. Yang lain kan begitu banyak kan. Kita bersaing sama yang sedunia loh. Yang nomor 2 di dunia itu Ethereum yang punya Vitalik. Itu orang Rusia loh. Hebat ya. Itu orang Rusia ya. Kita justru sebelum perang Ukraine ini, perang Ukraine, Bitcoin terakhirnya performance-nya sudah sama seperti Nasdaq. Nasdaq itu perusahaan teknologi di Amerika, misalnya Netflix, itu termasuk Nasdaq. Jadi bursa saham di Amerika itu ada Dow Jones yang paling tua, ya. Misalnya General Electric udah ratusan tahun. Kemudian ada S&P 500, 500 perusahaan paling top di Amerika. Ada lagi yang Nasdaq, yaitu yang teknologi. Nah, sebelum perang Ukraine, performance dari Bitcoin harganya sudah mirip-mirip Nasdaq. Sampai ada yang bilang ini, jadi kalau Nasdaqnya tiba-tiba turun 2%, maka Bitcoin juga turun. Kalau naik juga. Itu sebelum perang Ukraine. Tapi setelah perang Rusia ini jadi berubah. Jadi setelah perang Rusia ini semua teknologi di Amerika Nasdaq turun, namun minyak naik. Emas juga naik. Yes. Nah, bersamaan dengan itu Bitcoin naik harganya, jadi Bitcoin sudah di-couple, sudah tidak gabung sama Nasdaq lagi sejak itu. Dan orang melihat seperti digital gold. Nah sekarang bahkan sudah agak damai perang Ukraine sama Rusia, emas sudah mulai turun, tapi Bitcoin masih tetap naik juga. Iya.
Nah itu kira-kira jadi itu digital currency. Ada pengaruhnya nggak Pak sama Ethereum? Di mana Ethereum ini kan dari Rusia pemiliknya, pendirinya, dan Bitcoin kan dari Amerika nih. Dan mereka berdua kan. Bitcoin nggak tahu dari mana. Bitcoin ya. Nggak tahu dari mana. Satoshi ya itu Satoshi itu nggak tahu orang dari mana ya, masih sampai sekarang nggak tahu juga. Tapi yang lain ada bosnya, ada sentral. Misalnya kalau dia sakit, kalau dia ada masalah, mungkin koinnya mempengaruh. Kalau yang satu Bitcoin kan nggak tahu orangnya, nggak bisa dikontrol, nggak bisa disita, nggak bisa diapa-apain. Jadi orang sudah menganggap sebagai digital gold. Namun di Indonesia banyak orang jual kripto pakai MLM, tentu beda lagi. Beda lagi ya. Menurut saya kalau jual koin aja. Tapi itu tidak mudah loh ya untuk trading. Biasanya ada security coin, ada utility coin. Bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Bisa nggak dipakai di mana-mana. Kalau Bitcoin sudah betul dipakai. Bisa buat transaksi. Misalnya di Jepang, di Jepang minimal udah 30.000 toko-toko bisa beli kulkas pakai Bitcoin sudah ada. Pertama kali kan Bitcoin yang beli pizza itu kan. Oh itu dulu di Amerika. Dulu di Amerika ya kan. Menurut Bapak kira-kiranya ada kondusif nggak sih Indonesia untuk membuat koin-koin juga gitu? Untuk koin-koin itu bebas saja, tiap orang bisa koin. Yang menggelisahkan adalah bisa sukses apa enggak. Tapi Indonesia untuk soal kripto ini mungkin termasuk salah satu yang paling maju di dunia loh. Karena Indonesia kerencana mau bikin bursa. Kalau crypto exchange di mana-mana ada, seperti Binance semua ada. Tapi untuk bursa kripto mungkin di Indonesia aja loh. Sekarang lagi Bapepti mau keluarin izin, mau menggalang, mau bikin bursa kripto di Indonesia. Mungkin itu the first one in the world. Really? Oh, jadi pemerintah Indonesia sangat mendukung ya? Sangat mendukung. Mana Amerika memang punya? Nggak punya. Jepang punya nggak juga nggak ada. Singapura aja nggak ada bursa kripto, mana Indonesia sudah mau ada loh. Hebat juga ya. Jadi Indonesia cukup receptive, adoptionnya cukup bagus. Jumlah orang main forex di Indonesia, dia punya akunnya sekitar 300.000. Jumlah orang main saham di Indonesia sekitar 5 juta. Sedangkan penduduk Indonesia 260 juta, yang produktif sekitar 130-220. Jumlah orang akun untuk main saham 5 juta, yang aktif mungkin 3 juta. Tapi yang main Bitcoin 11 juta. Wow. Berarti lebih banyak dong daripada bursa efek maupun yang main forex yang sudah puluhan tahun loh. Ini kan baru umurnya. Jadi kesimpulan nih Pak ya, mengakhiri pembicaraan kita dari beberapa instrumen keuangan ya, mulai dari saham, option, forex, reksadana dan lain sebagainya ya, seperti instrumen lainnya lah ya, salah satunya coins. Jadi yang paling prospek untuk ke depan investasinya ada di gold juga itu investasinya, mungkin Bapak boleh kasih menurut pendapat Bapak ya, 1, 2, 3 urutannya. Ya, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ini saya bukan di sini dalam hal ini bukan financial advisor. Jadi hanya untuk edukasi saja. Jadi kalau ada yang menang kalah, jadi kita nggak tanggung jawab. Sebab kalau nggak ngerti tidak boleh main. Ini only for professional. Jadi menurut saya ke depannya Bitcoin prospeknya bagus karena jumlahnya cuma 21 juta. Tidak bisa lebih. Sampai kiamat pun tidak 1 juta. Ya sekarang sudah sekarang ada 2,5 juta alamat Bitcoin address yang selama 10 tahun nggak gerak-gerak, mungkin sudah hilang. Jadi sudah tinggal miningnya udah ketemu ya, miners. Mining kita hanya bisa mining sampai 150 tahun ke depan 21 juta. Sekarang mungkin sudah sekitar 19 jutaan. Jadi jumlahnya terbatas. Dan bayangkan di dunia ini ada 50 juta orang, bilioner US dollar. Satu orang beli satu aja habis uangnya. Tapi kan sekarang kayak si Elon Musk juga bikin Dogecoin. Bukan di Doge lagi, dia mau bikin koin sendiri kan? Itu banyak dulu sih. Zuckerberg juga mau bikin, juga. Tapi mau Libra, mau Bitcoin, tapi juga nggak gitu berhasil. Ingat waktu 2011 Bitcoin harganya $1. Setelah 2022, saya sudah 11 tahun ya, harganya 40,000. Karena limited ya, limited. $40.000. Jadi naiknya berapa? 4 juta %. Nah, sekarang saya tanya rumah mana naiknya 4 juta % dalam 11 tahun? Oke, dengan segala volatility tentunya. Tidak ada aset yang naik begitu cepat dan tanpa volatility itu nggak ada. Berbanding terbalik ya Pak ya, investasi kita mau yang aman, mungkin volatility-nya lebih kecil jadi kan. Tapi kalau kita mau yang profitnya high profit ya pasti low risk lah ya. Sebetulnya itu aman loh. Aman itu. High risk,
Ini bukan high risk, ini aman sebetulnya, ini very safe. Ya. Tapi harganya udah mahal, Pak. Oh iya, iya. Makanya orang-orang masih ngejar koin-koin yang kecil. Ya bukan koin micin juga sih, koin-koin yang masih yang cukup bagus, cuma harganya masih affordable gitu. Itu baru resiko namanya. Baiklah, Bapak Ibu, Bro dan Sis yang nonton acara kali ini, disclaimer bahwa ini hanya saran edukasi keuangan, semuanya keputusan di tangan Anda semuanya ya, hanya untuk masukan saja. Dan terima kasih Pak Abraham Lembang buat sharing-sharingnya, kita semua makin banyak nih pendidikannya ya. Jangan lupa kalau belum belajar jangan langsung nyemplung ya, harus belajar dulu edukasi keuangan. Dengan saya Emilia Fedia, Akademiku Indonesia. Bye.